Salawat and pray. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Halo, assalamualaikum Ananda. Kembali lagi dalam video pembahasan soal AKM. Oke Ananda, hari ini kita belajar soal AKM dengan sebuah teks yang diberi judul Suhu Harian di Gunung Everest. Oke, ini masih sama ya, soalnya Bunda ambil dari buku Detik-Detik AKM. Mari kita langsung saja pahami teksnya. Henry dan kawan-kawannya akan melakukan pendakian di Gunung Everest. Sebelum memulai pendakian, mereka mempersiapkan banyak hal, termasuk pengetahuan tentang Gunung Everest, mulai dari kondisi geografis, cuaca, hingga suhu harian. Hal ini perlu dilakukan untuk menentukan waktu terbaik melakukan pendakian. Menurut rencana mereka akan berangkat mendaki pada hari Kamis. Berikut perkiraan suhu pada hari Kamis di Gunung Everest. Di sini kita lihat ada grafik ya, ada sebuah grafik di mana pada hari Kamis pukul 8 ini ya, cuacanya terbilang cerah dan suhunya adalah negatif 27 derajat Celcius. Adapun ini menunjukkan waktu ya, pukul 9, pukul 12, pukul 3, 18, 21 dan tengah malam. Kita perhatikan grafiknya di sini. Di sini kita lihat ada angka ketika suhu mencapai negatif 27 derajat, kurang lebih di situ ya posisinya. Kemudian ini ketika suhunya negatif 23, ini negatif 22, posisi ini adalah ketika negatif 21, yang ini negatif 24, dan ini negatif 26. Kalau kita perhatikan, suhunya ini negatif ya, berarti suhunya termasuk suhu yang sangat dingin di sana. Dan kita ingat kembali kalau dengan bilangan positif negatif, itu kan bilangan bulat ya, materinya ya, materi bilangan bulat. Kalau misalkan pada garis bilangan kita tahu bahwa semakin ke kiri, sekilas ya kita kaitkan konsepnya. Misalkan ini 0, ini 1, ini 2, kemudian minus 1, minus 2. Semakin ke kiri semakin negatif, itu kan semakin kecil ya. Kalau suhu berarti semakin rendah suhunya. Semakin ke kanan maka ini semakin besar angkanya. Dan kalau dilibatkan atau dikaitkan dengan suhu, maka suhunya ini semakin tinggi kalau ke kanan ya. Tinggi suhunya. Nah, sekarang kita perhatikan. Negatif 27 ini suhunya rendah ya. Lebih rendah daripada negatif 23 atau suhunya lebih dingin ya. Maka ini kalau kita lihat grafiknya, ini posisinya di sebelah sini lebih rendah dibandingkan dengan yang 23. Ini lebih atas grafiknya, naik ya kita lihat. Kemudian pada pukul 15 ternyata makin naik lagi nih suhunya ya, makanya grafiknya naik begitu kan. Dan ini 21 juga makin naik, lebih tinggi dari yang posisi negatif 22. Kemudian semakin malam itu terasa lebih dingin lagi, sehingga turun ya suhunya nih. Dari yang awalnya minus 21 menjadi minus 24. Suhunya turun artinya semakin dingin. Semakin malam menuju pukul 00 tengah malam ya. Ini ada perubahan dari awalnya minus 24 menjadi minus 26. Artinya suhunya turun lagi ya. Oke, jadi kalau kita perhatikan pagi hari suhunya itu di awalnya tuh negatif 27, rendah ya.
suhunya rendah. Menjelang siang hari itu semakin tinggi suhunya karena makin panas mungkin ya, jadi naik sedikit-sedikit, dan pada malam hari itu semakin turun lagi suhunya. Makanya grafiknya dari yang rendah kemudian agak naik dan kembali melandai gitu ya. Oke, kita lihat nih soalnya. Berdasarkan perkiraan suhu di Gunung Everest, benar atau salahkah pernyataan berikut? Yang pertama, suhu di Gunung Everest pukul 10 diperkirakan mencapai negatif 20 derajat Celcius. Suhu pada pukul 10. Oke, ini 9, maka kurang lebih di sini 10, ini 11, ini 12 ya. Kurang lebih di sini pukul 10.00 perkiraan. Artinya posisinya di sini kan. Mungkinkah di sini angkanya minus 20 derajat? Sedangkan kan kita tahu 23 tuh di sebelah sini ya posisinya, ini 27. Ingat di sini ya kita tahu terkait suhu, kalau semakin negatif bilangannya berarti kan semakin rendah ya. Semakin kecil, semakin dingin, maka semakin landai suhunya. Atau di sini Bunda akan tuliskan semakin rendah suhu, grafiknya semakin landai, atau semakin ke bawah gitu ya, semakin landai itu. Jadi mungkin gak sih posisi 27 tuh di sini, maka 20 tuh di sebelah sini. Mungkin atau tidak? Nah, sekarang kita bandingkan nih 20 sama 23. Mungkin ya kita bisa membandingkan. 20 sama 23 itu lebih besar yang mana? Lebih tinggi yang mana suhunya? Lebih tinggi yang 20 kan, lebih tinggi. Maka seharusnya 20 itu posisinya itu grafiknya lebih tinggi daripada yang negatif 23. Jadi ini salah pernyataannya. Karena negatif 20 derajat itu lebih panas atau lebih tinggi daripada yang negatif 23. Harusnya agak naik grafiknya ya, kalau betul pukul 10 itu negatif 20 derajat. Oke, dilanjutin yang nomor 2. Suhu di Gunung Everest pada hari Jumat pukul 1 dini hari lebih rendah dari negatif 26 derajat Celcius. Oke, kita hapus yang bagian ini. Suhu pada hari Jumat pukul 1 dini hari. Ini kan hari Kamis, berarti Jumat pukul 1 itu sudah lewat tengah malam ya Kamisnya. Nah, sekitar di sini pukul 1. Ini pukul 00, ini pukul 1 ya. Pukul 1 ini suhunya lebih rendah dari negatif 26. Dari grafiknya kita tahu ini melandai ya. Semakin rendah maka suhunya, maka grafiknya akan semakin landai. Berarti ini dapat disimpulkan benar. Gitu ya. Akan semakin dingin, angka negatifnya semakin besar di sini ya. Bisa mencapai negatif 30, bisa jadi di situ. Lalu yang nomor 3, perubahan suhu pada pukul 15.00. Suhu pada pukul 15.00 hingga 18.00. Oke, ini perubahannya adalah negatif 1 derajat Celcius. Pukul 15 kurang lebih di angka ini. Kemudian pukul 18 kurang lebih di angka situ ya. Katanya perubahannya adalah negatif 1. Ini bisa dianggap negatif 22 kurang 21 kurang negatif 21 ya. Atau ini kan selisihnya adalah 1, yaitu bertambah ya. Suhunya bertambah, naik. Suhunya naik 1 derajat Celcius. Maka ini pernyataannya salah ya.
bukan perubahannya negatif 1, tapi perubahannya adalah 1 derajat Celcius karena naik, kecuali kalau misalkan turun. Suhunya naik kan ya dari 22 ke 21, kecuali kalau misalkan ditulisnya dari 21 menjadi 22, maka ada penurunan sebesar negatif 1. Kalau ini mah kan negatif tuh menunjukkan naik turunnya. Ini mah turun, artinya turun 1 derajat. Padahal dari negatif 22 ke negatif 21 kan semakin panas. Artinya ada kenaikan 1 derajat. Harusnya tidak ada tanda negatifnya. Oke? Lanjut ke soal nomor 4. Pada pukul 9 hingga pukul 00, mengalami perubahan suhu negatif 2 derajat Celcius. Pukul 9 sampai pukul 00. 9 malam ya. Pukul 9 malam sampai pukul 00 mengalami perubahan suhu sebesar negatif 2 derajat Celcius. Maka ini angkanya ya kita anggap yang negatif 24 dan negatif 26. Perubahannya apakah betul negatif 2? Negatif itu sekali lagi menunjukkan suhunya turun ya. Kalau positif itu menunjukkan suhunya naik. Jadi kita baca bahwa ternyata katanya pada pukul 9 sampai jam 00 tengah malam suhunya tuh turun 2 derajat. Betul gak? Ini turun ya dari 24 ke 26. Turunnya berapa? 2 derajat Celcius. Maka pernyataan ini adalah benar ya. Suhunya turun, maka dinotasikan dengan negatif. Dari 24, negatif 24 menjadi negatif 26. Itu artinya semakin dingin, semakin rendah, dan suhunya bisa dikatakan turun ya. Makanya penurunannya itu sebesar negatif 2 ya. Negatif artinya turun, positif artinya naik gitu. Berikutnya kita ke soal nomor 5. Nah, nomor 5, berilah persetujuan dari pernyataan berikut dengan memberi tanda centang pada kolom yang telah disediakan. Pernyataan 1. Suhu di Gunung Everest turun 2 derajat Celcius pada rentang waktu 20.00 hingga 23.00. Pada pukul 20 sampai dengan pukul 23. Oke, kita lihat 20 tuh perkiraannya di sini ya, jam 8 malam sampai 23 itu kurang lebih di sini ya. Kurang lebih di sini. 23 tuh hampir mendekati angka negatif 26. Kemudian ini mendekati angka 24-an lah ya. Mendekati angka 24, bisa dikatakan 24 negatif 24 menjadi negatif 26, berarti ada penurunan sebesar 2 derajat Celcius ya. Jadi suhunya turun 2 derajat Celcius pada rentang. Nah, ini turun 2 derajat Celcius gitu ya. Jadi ini benar. Lalu kita baca soal nomor 2. Suhu di Gunung Everest naik 5 derajat Celcius pada rentang waktu pukul 17. Pada rentang waktu pukul 17, berarti perkiraan di sini hingga pukul 00. Oke, sampai pukul 00 berarti 21 sampai 26 ya. Kita kira-kira dari 21 sampai 26 ini ada kenaikan atau penurunan? Penurunan ya. Semakin dingin suhunya ya. Penurunannya berapa? Turun sebanyak 5 ya. Dari negatif 21 menjadi negatif 26, itu turun suhunya sebanyak 5 derajat, semakin dingin. Nah, di sini kalimatnya ini naik, ini salah ya. Harusnya ini turun ya. Jadi ini tidak setuju. Oke, lanjut soal nomor 3. Pada rentang waktu dari pukul 9 hingga 17.00, suhu turun hingga 6 derajat Celcius. Pada rentang waktu pukul 9 sampai 9 pagi ya, sampai pukul 15 sampai 17 ya,
sampai 17. 17 kurang lebih sekitar situ ya. Berarti 17 tuh perkiraan di 20 satuan. Kemudian jam 9 tuh di negatif 27-an ya. Nah, dari negatif 27 menjadi negatif 21. Apakah naik suhunya atau turun? Negatif 27 menjadi negatif 21 artinya semakin panas suhunya ya. Artinya bertambah, ada penambahan suhunya, naik gitu kan. Dari yang awalnya lebih dingin, negatif 27 menjadi negatif 21. Naiknya berapa? Negatif 27 menjadi negatif 21. Naiknya adalah 6 derajat Celcius. Jadi, betul gak nih? Pada rentang waktu dari pukul 9 hingga pukul 17, turun hingga 6 derajat Celcius. Ini salah ya. Seharusnya naik. Oke, berarti ini tidak setuju. Oke, jadi suhu itu berkaitan dengan naik dan turunnya ya. Semakin rendah, artinya suhunya semakin dingin. Kemudian semakin besar suhunya, berarti semakin panas ya. Ada kenaikan. Lalu yang nomor 4, pada pukul 15.00, suhu mengalami kenaikan 1 derajat Celcius dari pukul 11.00. Pada pukul 15.00 ini sebentar warna lain ya, dari pukul 15.00 sampai dengan pukul 11 ya, 11 kurang lebih di sini. Nah, berarti 23 derajat, negatif 23 menjadi negatif 22, berarti ini ada kenaikan ya, naiknya sebesar 1 derajat Celcius. Betul gak? Pada pukul 15.00 suhu mengalami kenaikan 1 derajat Celcius. Berarti ini benar ya. Dari negatif 23 menjadi negatif 22, ini artinya naik suhunya. Kalau di garis bilangan sama aja sebenarnya ya. Kalau Bunda gambarkan, ini misalkan garis bilangan negatif 23, negatif 24, negatif 25, negatif 26, kemudian ini negatif 22, negatif 21, ibaratnya kan dari negatif 23 ke negatif 22 ya, ke sini kan. Berarti ini naiknya sebesar berapa? 1 derajat Celcius gitu kalau digambarkan. Lalu yang dari negatif 21 menjadi negatif 26 misal ya, yang warna yang negatif 24 menjadi negatif 26, yang warna merah. Kalau misalkan dari sini negatif 24 menjadi negatif 26, kalau ya, nah ini mundur, berarti ini turun suhunya. Turunnya berapa? 2 derajat Celcius. Jadi kalau ke kiri itu suhunya turun, semakin dingin gitu ya, jelas semakin dingin. Sedangkan kalau ke kanan itu suhunya itu naik dan semakin panas. Jadi sama dengan analogi dari garis bilangan. Pada bilangan bulat, semakin ke kanan itu semakin besar nilainya, semakin ke kiri itu semakin kecil nilainya. Begitu ya Ananda. Berikutnya silakan Ananda pelajari kembali soal latihan yang Bunda berikan dan tonton lagi video ini kalau ada yang kurang dipahami. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.